Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Cantika Putri dengan NIM D500-210-128, kelompok 44. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penurunan Kadar COD dan Zat Warna pada limbah cair batik menggunakan adsorben arang bambu dengan dosen pembimbing Dr. Agung Sugiharto, STMeng. Daftar isi presentasi saya kali ini yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga state of the art, yang keempat strategi mengatasi masalah, yang kelima tujuan penelitian, yang keenam metode penelitian, yang ketujuh prosedur penelitian, yang kedelapan jadwal penelitian. Lalu selanjutnya latar belakang yang membuat saya mengambil judul penelitian ini yaitu karena industri batik menghasilkan limbah cair yang mengandung berbagai zat kimia yang berbahaya dan senyawa organik kompleks. Limbah batik memiliki tingkat COD dan zat warna yang tinggi, yang dapat mencemari air dan mengganggu kesehatan manusia jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pengolahan limbah batik sangat diperlukan. Pada penelitian sebelumnya, berbagai metode pengolahan limbah telah digunakan, seperti koagulasi, flokulasi, oksidasi kimia, bioremediasi, dan filtrasi membran. Tetapi, metode-metode tersebut tidak efisien, mahal, dan menghasilkan limbah sekunder. Metode yang menjanjikan adalah adsorpsi menggunakan adsorben alami seperti arang bambu. Arang bambu dipilih karena efisien, ekonomis, memiliki porositas yang tinggi, kemampuan adsorpsinya baik, dan ketersediaannya melimpah di alam, dan sifatnya biodegradable. Kemudian, state of the art dari penelitian ini adalah penggunaan metode adsorpsi dengan adsorben alami arang bambu. Metode ini muncul sebagai alternatif yang menjanjikan karena lebih efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan dibandingkan dengan metode konvensional seperti koagulasi, flokulasi, oksidasi kimia, bioremediasi, dan filtrasi membran yang diketahui tidak efisien, mahal, dan menghasilkan limbah sekunder. Selanjutnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana efektivitas penggunaan batang bambu sebagai adsorben dalam mengurangi kadar chemical oxygen demand atau COD dan kandungan warna pada limbah cair batik. Lalu yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas proses adsorpsi pada penggunaan batang bambu sebagai adsorben. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi mengatasi masalah. Arang bambu dapat digunakan menjadi adsorben yang bermanfaat dalam proses adsorpsi, karena arang bambu memiliki struktur pori-pori yang besar dan luas permukaan yang dapat efektif menyerap zat-zat kimia yang berbahaya dalam limbah industri. Pada penelitian ini, bambu dijadikan arang bambu sebagai adsorben untuk menurunkan kadar chemical oxygen demand atau COD dan zat warna pada limbah cair batik. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mengkaji efektivitas penggunaan batang bambu sebagai adsorben dalam mengurangi kadar chemical oxygen demand atau COD dan kandungan warna pada limbah cair batik. Lalu yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas proses adsorpsi pada penggunaan batang bambu sebagai adsorben. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Variabel bebas dalam penelitian saya yaitu waktu kontak proses adsorpsi selama 30 menit, 60 menit, dan 120 menit. Dan untuk konsentrasi arang bambu yang digunakan sebesar 5 gram per liter, 6 gram per liter, dan 7 gram per liter. Dan variabel terikatnya adalah kadar chemical oxygen demand atau COD dan kadar zat warna. Dan variabel terkontrolnya adalah volume limbah cair batik, sumber limbah, metode pengadukan, dan suhu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prosedur penelitian. Proses yang pertama diawali dengan persiapan alat dan bahan. Alat yang digunakan pada penelitian kali ini adalah yang pertama, alat pirolisis, ayakan, batang pengaduk, bejana reflux, blender atau penghancur, buret, corong kaca, cawan porselen, desikator, ember, Erlenmeyer, galon, gelas beker, hot plate, kaca arloji, kertas saring, klem, kondenser reflux, kuvet, labu ukur, neraca analitik, oven, pengadu kaca, penjepit tabung reaksi, pH meter, pipet tetes, pipet volume, pisau atau gergaji, spektrofotometer UV vis, statif, stopwatch, tanur atau furnace, dan termometer.
Dan bahan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah yang pertama air limbah industri batik yang diambil dari industri batik di daerah Lawean, yang kedua adalah Aquades, yang ketiga adalah arang bambu dengan 80 mes, lalu yang keempat ada feroin amonium sulfat, yang kelima ada asam klorida, yang keenam ada asam sulfat, yang ketujuh ada indikator feroin, yang kedelapan ada kalium dikromat, dan yang kesembilan ada kalium hidroksida. Selanjutnya, proses yang kedua adalah pembuatan arang bambu yang diawali dengan pencucian bambu sampai bersih, kemudian bambu dikeringkan di bawah sinar matahari, selanjutnya bambu dimasukkan ke dalam alat pirolisis untuk dikarbonisasi selama kurang lebih 4 jam. Lalu arang yang dihasilkan didinginkan di dalam desikator. Setelah itu, arang dihancurkan lalu diayak dengan ukuran mes 80. Arang direndam dalam larutan kalium hidroksida dengan konsentrasi 5% selama 24 jam. Kemudian arang disaring dan dicuci hingga pH-nya netral atau pH-nya 7. Lalu, arang yang dihasilkan dikeringkan di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam. Selanjutnya, arang disimpan ke dalam cawan porselen dan dimasukkan ke dalam tanur pada suhu 500 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu selanjutnya, proses yang ketiga adalah analisis kadar chemical oxygen demand atau COD, yaitu yang pertama, sebanyak 10 ml air limbah tekstil dimasukkan ke dalam bejana reflux 250 ml, kemudian ditambahkan larutan kalium dikromat 0,25 N sebanyak 10 ml sebagai oksidator. Selanjutnya ditambahkan 10 ml larutan asam sulfat 9 M dan 25 ml Aquades. Campuran direflux selama 2 jam. Lalu hasil reflux didinginkan sampai suhu ruang. Kemudian sebanyak 10 ml larutan hasil reflux dititrasi dengan larutan feroin amonium sulfat 0,25 N menggunakan indikator feroin sampai terjadi perubahan warna dari biru kehijauan menjadi coklat kemerahan. Perlakuan yang sama diulangi terhadap blanko atau Aquades. Setelah dicapai titik ekuivalen, nilai COD sampel dihitung dengan persamaan 1. Persamaan 1 yaitu kadar COD sama dengan VB dikurang VS dikali nFAS dikali 8000 dibagi V sampel. Dengan keterangan VB yaitu volume larutan feroin amonium sulfat titrasi blanko, VS adalah volume larutan feroin amonium sulfat titrasi sampel, dan nFAS adalah normalitas larutan feroin amonium sulfat. Selanjutnya, proses yang keempat yaitu analisis kadar zat warna, yaitu sampel yang akan diuji dicek pH-nya. Setelah itu, sampel dilakukan pengenceran sebanyak 10 kali dengan mengambil 1 ml sampel asli dimasukkan ke dalam labu takar 10 ml. Kemudian sampel diatur pada pH 7 dengan menambahkan HCl dan ditambah Aquades hingga tanda batas. Kemudian cuci kertas saring berpori dengan Aquades sebanyak 50 ml. Lalu sampel disaring menggunakan kertas saring berpori. Dibuang 1 ml filtrat pertama untuk membilas wadah dan ditampung seluruh filtrat selanjutnya, lalu diukur absorbansi pada spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang maksimum yang diperoleh. Selanjutnya, proses yang kelima yaitu proses adsorpsi dengan adsorben arang bambu, yaitu air limbah batik dan adsorben ditempatkan dalam wadah tertutup yaitu reaktor batch adsorpsi dan diaduk untuk memastikan kontak yang baik antara keduanya. Lalu, siapkan 3 batch percobaan dengan konsentrasi adsorben arang bambu sebesar 5 gram per liter, 6 gram per liter, dan 7 gram per liter. Lalu, timbang arang bambu konsentrasi 5, 6, 7 gram per liter, dan tambahkan ke dalam masing-masing reaktor batch adsorpsi yang berisi limbah cair batik dengan volume 1000 ml. Untuk setiap batch konsentrasi adsorben, dilakukan pengadukan larutan selama waktu kontak yang berbeda, yaitu 30 menit, 60 menit, dan 120 menit. Pengadukan bertujuan untuk memastikan distribusi adsorben secara merata dalam larutan. Lalu proses yang keenam adalah proses analisis kadar COD dan zat warna setelah proses adsorpsi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jadwal penelitian saya. Pada minggu ke-1 bulan ke-1 dilakukan perizinan penggunaan laboratorium teknik kimia UMS. Dan pada minggu kedua bulan ke-1 dilakukan pembelian alat dan bahan, persiapan alat dan bahan, dan pembuatan adsorben arang bambu dan pembuatan reaktor batch adsorpsi. Lalu pada minggu ketiga bulan ke-1 dilakukan proses adsorpsi dengan adsorben arang bambu, pengukuran kadar COD dan zat warna. Kemudian proses analisis data dilakukan pada minggu ketiga dan keempat di bulan ke-1. Lalu, pembuatan laporan penelitian dilakukan pada minggu keempat bulan ke-1 sampai minggu kedua bulan kedua. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.